teman-teman investor. Kali ini kita punya kasus yang menarik banget nih, saham BSS. Ini tuh perusahaan yang bikin kita di persimpangan jalan. Di satu sisi, kinerjanya luar biasa, tapi di sisi lain, harganya bikin mikir keras. Yuk kita bongkar bareng-bareng, apakah ini peluang emas atau justru sebuah jebakan? Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Coba bayangin, ada perusahaan yang labanya terbang lebih dari 160%. Cuma dalam 1 tahun, keren banget kan? Tapi, pasar menghargai saham ini dengan PE ratio 62 kali lipat. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah ini kesempatan langka yang harus kita ambil, atau ini jebakan valuasi yang harganya udah kemahalan? Ya, perusahaan di balik misteri ini adalah PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk atau yang kita kenal di bursa dengan kode saham BSS. Ayo, kita selami lebih dalam. Baik, sebagai mentor, kita harus lihat dari dua sisi. Kita mulai dari sisi positifnya dulu. Kita coba bangun argumen bullish-nya. Atau kenapa sih saham ini kelihatan begitu menarik? Kita akan lihat mesin pertumbuhan di balik BSS. Nah, kita mulai dari angka yang paling bikin silau mata. Kenaikan laba bersih 162,8%. Ini bukan sekedar tumbuh ya, ini namanya meledak. Laba bersihnya itu lompat dari sekitar 24 miliar jadi lebih dari 63 miliar rupiah. Untuk industri pelayaran yang biasanya naik turun, pertumbuhan segini jelas sinyal yang luar biasa kuat. Pertumbuhan kencang itu butuh fondasi yang kuat kan? Nah, inilah fondasinya. BESS, rasio utang terhadap ekuitasnya cuma 0,11 kali. Artinya apa? Perusahaan ini hampir nggak punya utang sama sekali. Ini bukan cuma sehat, ini super sehat. Mereka punya ruang gerak yang sangat luas, bahkan kalau pasar lagi sulit sekalipun. Terus pertanyaannya, pertumbuhan ini hasil bakar duit bukan? Jawabannya, enggak. Margin laba kotornya ada di angka 37,32%. Angka setinggi ini nunjukin kalau mereka sangat efisien dalam menjalankan bisnis utamanya. Jadi mereka ini bukan cuma tumbuh besar, tapi juga sangat-sangat menguntungkan. Oke, sedikit interupsi ya. Sebagai mentor, saya mau tekankan, rasio utang terhadap ekuitas ini penting banget buat cek kesehatan perusahaan. Angka yang super rendah kayak punya BESS ini, artinya resiko bangkrutnya kecil banget dan mereka punya fleksibilitas keuangan yang tinggi. Ini salah satu ciri perusahaan berkualitas tinggi. Jadi dari mana datangnya semua angka-angka hebat ini? Ternyata dari keunggulan operasional mereka. Pertama, kapal-kapal mereka itu relatif baru. Jadi lebih hemat bahan bakar dan biaya perawatannya juga rendah. Kedua, mereka pakai teknologi canggih buat mantau operasi secara real time, jadi lebih efisien. Dan yang paling penting, lokasi mereka strategis banget, pas di jantungnya tambang batu bara dan nikel. Oke, kita udah lihat semua yang kinclong-kinclong, sekarang waktunya kita jadi kritis. Mari kita pindah ke kasus bear atau alasan kenapa kita harus ekstra hati-hati. Dan peringatan terbesarnya datang dari satu kata, valuasi. Nah, slide ini adalah inti dari argumen bear. Coba kita perhatikan baik-baik. PE ratio BESS itu 62 kali, sementara rata-rata industrinya cuma 21 kali. Jauh banget kan? Terus lihat price to book-nya atau harga dibanding nilai asetnya. Itu 6 kali lipat lebih mahal. Artinya kita bayar 6 kali lipat dari nilai real aset perusahaan. Dilihat dari sudut manapun, BESS ini harganya premium banget. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Harga pasar saat ini sudah sangat jauh melampaui nilai buku per saham. Jadi, kalau kita beli saham BSS sekarang, kita itu bukan beli asetnya hari ini. Kita itu sedang bertaruh besar bahwa pertumbuhan mereka di masa depan bisa membenarkan harga super premium ini. Selain valuasi yang mahal, ada 4 risiko lain yang perlu kita perhatikan. Pertama, likuiditas. Karena 78% sahamnya dipegang satu pihak, bisa jadi agak susah kalau kita mau jual dalam jumlah besar. Kedua, ketergantungan sama komoditas. Gimana kalau harga nikel atau batu bara tiba-tiba jatuh? Ketiga, kebijakan global. Dunia lagi bergerak ke arah energi hijau, ini bisa jadi ancaman jangka panjang. Dan terakhir, tentu saja biaya. Harga solar bisa naik kapan aja dan menggerus keuntungan. Dan poin terakhir buat kubu bear nih. Kalau Anda adalah investor yang cari pemasukan rutin dari dividen, BSS mungkin bukan buat Anda. Perusahaan ini punya kebiasaan menahan semua labanya untuk dipakai modal lagi. Bagus untuk pertumbuhan, tapi artinya mereka belum pernah bagi-bagi dividen. Oke, kita sudah bedah kedua sisinya. Ada argumen bullish yang sangat meyakinkan, tapi ada juga peringatan dari kubu bear yang nggak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi, sebagai mentor, gimana cara kita menyimpulkannya?
Mari kita tarik benang merahnya. Pada dasarnya, BSS ini adalah contoh klasik pertarungan dua filosofi investasi, growth melawan value. Investor growth akan fokus ke labanya yang meroket dan keuangannya yang super sehat, jadi mereka anggap harga mahalnya wajar. Sebaliknya, investor value bakal lihat valuasinya yang selangit dan risikonya, terus mereka bilang, kayaknya saya cari yang lain aja. Jadi, saham ini sebetulnya untuk siapa? Profilnya jelas banget. Ini untuk para growth investor, yaitu investor yang rela bayar lebih untuk kualitas super, yang prioritasnya adalah pertumbuhan laba yang eksplosif dan keuangan yang kokoh, dan mereka nggak takut sama PE ratio yang tinggi. Lalu, siapa yang sebaiknya pikir-pikir lagi? Tentu saja para value investor. Mereka ini adalah investor yang disiplin cari barang diskon di pasar saham, yang mau beli perusahaan di bawah nilai aslinya, dan seringkali mengharapkan dapat dividen. BSS dengan kondisi sekarang jelas nggak masuk kriteria mereka. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Kita udah lihat bareng-bareng mesin pertumbuhannya yang fenomenal, tapi kita juga udah lihat label harganya yang sangat mahal. Pertanyaan terakhir dari saya sebagai mentor untuk Anda renungkan adalah, untuk portofolio Anda pribadi, apakah potensi pertumbuhan BBGS ini sepadan dengan harga premium yang harus dibayar? Jawabannya ada pada strategi investasi Anda sendiri.